Identifikasi penyakit pada tanaman tomat. Diduga tanaman tomat tersebut terserang patogen Fusarium oxysporum. Pada layar dapat kita lihat tanaman tomat yang menunjukkan gejala terinfeksi penyebab penyakit layu Fusarium. Nah, timbulnya gejala pemucatan atau klorosis pada daun, diikuti dengan terkulainya tangkai daun yang lebih tua dan kemudian tanaman layu serta daun tanaman berubah warna menjadi kuning. Gejala layu seperti ini sama dengan yang ditimbulkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Gejala yang terlihat pada tanaman yaitu layu dan terus menguning dari tangkai hingga daun tanaman yang terserang. Nah, pada gambar A merupakan tanaman tomat yang sehat. Gejala penyakit layu Fusarium pada tanaman tomat dapat dilihat pada gambar B, di mana tanaman terlihat layu dan menguning. Sedangkan pada gambar C merupakan patogen dari batang tomat yang terinfeksi layu Fusarium dan akan terlihat berkas pembuluh yang berwarna coklat. Seperti gejala nekrosis disebut browning yang merupakan gejala khas dari layu Fusarium. Untuk persebaran penyakit ini dapat tertular melalui tanah, angin, alat-alat pertanian. Serta untuk pengendaliannya ini dapat dilakukan dengan penggunaan bibit sehat hingga penggunaan fungisida serta pengaturan drainase yang tepat, karena patogen penyebab layu Fusarium ini cepat berkembang pada tanah yang terlalu basah atau becek, sehingga perlu dilakukan drainase yang tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi penyakit pada tanaman pisang. Dari tanaman pisang yang kami temui, diduga tanaman pisang ini terserang penyakit Sigatoka leaf spot. Sigatoka leaf spot atau yang lebih populer disebut dengan yellow sigatoka merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Pseudocercospora muscicola. Tanaman yang terserang penyakit ini untuk gejala awalnya akan muncul bintik kuning pucat pada pangkal daun. Bintik-bintik tersebut akan melebar menjadi bercak kuning kemerahan dan lama-lama akan menjadi kehitaman dan menguning seperti pada gambar. Untuk penyebaran penyakit ini dapat menyebar melalui angin atau percikan air hujan. Untuk pengendaliannya sendiri, bintik daun sigatoka dapat dikendalikan dengan menggabungkan pendelegasian dan perlakuan kimia seperti drainase, penyiaman, pemupukan yang tepat, dan kerapatan tanam. Baiklah, selanjutnya penyakit busuk pada tanaman cabai yang diduga disebabkan oleh cendawan Phytophthora. Pada gambar di atas dapat kita lihat gejala tanaman cabai yang terserang cendawan Phytophthora. Tanaman kecil yang terserang cendawan ini bisa busuk dan mati mudah, sedangkan tanaman dewasa akan mengalami layu, busuk, dan kemudian mati. Penyakit busuk ini menyebar melalui spora cendawan yang terbang bersama angin, aliran air hujan, ataupun peralatan pertanian yang kita gunakan. Spora cendawan bisa bertahan di dalam tanah sehingga dengan mudah menginfeksi batang dan akar. Berikutnya, salah satu pemicu serangan penyakit busuk adalah hujan dengan intensitas tinggi. Phytophthora paling suka menyerang tanaman dengan kondisi basah dan juga hangat, dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Dan gejala yang ditimbulkan oleh Phytophthora tersebut adalah terlihat bercak coklat pada batang. Awalnya kecil, kemudian membesar. Pada bercak tersebut, kemudian lama-kelamaan akan muncul bulu-bulu halus hitam putih. Bercak tersebut menyebar ke akar hingga pucuk tanaman. Tanaman menjadi layu karena akar busuk dan mematikan titik tumbuh tanaman. Daun menjadi layu, membusuk, kemudian rontok, menyebar dari daun bawah dan menjalar hingga atas melalui batang dan membusuk. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan untuk memutus siklus penyakit yang masih tertahan di dalam tanah adalah dengan cara pergiliran tanaman.